Capek. Begini nih rasanya healing. Gue heran kenapa ya anak-anak muda zaman sekarang tuh trust isunya harus apa-apa healing, introvert, mental block, perlu relaksasi otak, lain-lain. Oke, gue akan jabarkan secara pengobatan klasik. Healing ini adalah proses untuk relaksasi dan juga proses pendamaian batin. Di dalam pengobatan klasik, kita menemukan ada 5 emosional yang harus dijaga. Dan 5 emosional ini berkaitan dengan 5 unsur. Kayu dengan sifat marahnya, kemudian api ya dengan sifat gembiranya begitu. Kemudian juga tanah dengan pemikirannya, perenungannya. Kemudian logam ada dengan sifat rasa sedih, duka. Kemudian juga unsur air dengan sifat takut, was-was dan cemas serta kaget. Kenapa perasaan emosional itu harus dijaga? Buat anak-anak muda zaman sekarang nih yang rutinitasnya sangat ketat gitu ya, apalagi Gen Z pergi pagi, pulang sore, kemudian agenda-agenda malam harinya. Jadi setiap emosional yang kita rasa, yang kita punya harus punya sifat pembatas. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu ngomong begini, kalian tuh nggak boleh terlalu banyak ketawa. Kalau terlalu banyak ketawa, jantung kalian bisa mati. Itu aja perasaan gembira, bro. Jadi perasaan gembira aja kita harus jaga, jangan terlalu banyak ketawa gitu. Apalagi kalau lu terlalu banyak marah, mikir, terlalu banyak tugas-tugas sekolah gitu kan yang lu buat membuat pikiran lu di situ-situ aja gitu. Makanya di dalam pengobatan klasik ya kita mengenal ada 3 faktor pengobatan ya. Ada pengobatan fisik, ada pengobatan herbal, ya tentu juga ada pengobatan psikis atau kejiwaan. Kita sebutnya senfu. Nah ini kita harus jaga betul. Nah kita lihat fenomena zaman sekarang, terapi kejiwaan ini dilupakan. Makanya anak-anak muda zaman sekarang tuh merasa ya perlu healing dan lain-lain. Misalnya contoh kita lihat orang yang terkena stroke. Stroke itu sekarang itu bukan hanya orang-orang tua, tapi anak-anak muda juga banyak. Kenapa? Ternyata stroke itu livernya bermasalah. Kalau liver bermasalah itu kan kita punya unsur-unsur kayu ya. Unsur kayu itu yang bisa tumbang di dunia ini kan, yang tumbang itu cuma pohon. Unsur kayu organnya itu liver. Liver berpengaruh terhadap darah. Terjadi stagnasi, terjadi pecah pembuluh darah di otak, terjadi penyumbatan pembuluh darah di otak karena kemarahan yang menumpuk gitu. Nah, cara satu-satunya ya selain healing, berusaha untuk menenangkan diri lu. Kemudian lu juga bisa mengetahui batasan-batasan terhadap diri lu. Ada rutinitas-rutinitas yang membuat diri lu terfokus begitu dari pagi sampai malam. Ya lu coba untuk jeda waktu begitu. Padahal sebenarnya di Islam itu sendiri mengajarkan ya lu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, bro, Tuhan lu. Berusaha untuk menenangkan batin lu. Ingat, permasalahan kejiwaan ini berpengaruh terhadap ibadah. Itu satu. Yang kedua, kita bisa bicara tentang hubungan intrapersonal lu. Nah, gue banyak mendapatkan anak-anak muda zaman sekarang nih ngaku-ngaku dirinya introvert. Padahal sebenarnya untuk lu ngaku-ngaku introvert itu agak sedikit tanda kutip buat gua. Lu kalau misalnya mohon maaf masih suka hangout sama teman-teman lu lebih senang berada di klub atau berada di band begitu kan. Itu bukan orang introvert. Orang introvert itu orang yang soliter kehidupannya. Ya orang yang ibaratnya lebih senang menghabiskan waktunya dengan baca buku. Kalau lu cuma merasa diri lu introvert, itu hanya pengakuan diri lu. Nah, berarti ada masalah dengan hubungan interpersonal lu. Oke, tadi kita bahas tentang masalah introvert. Ya. Introvert, extrovert, ambivert. Sebenarnya penemu ini adalah Gary Craig, seorang psikiatri yang membagi manusia secara karakter mengenai hubungan interpersonalnya. Sebenarnya ini bukan keilmuan modern, karena gue melihat pengobatan klasik, ya kita juga mengenal ada 3 zona. Zona atas, zona tengah, zona bawah. Ya dimana orang-orang kalau misalnya lebih kuat zona atasnya, ini lebih kuat terhadap analisa dan logika. Kemudian kalau orang lebih kuat di zona tengahnya, ini lebih kuat terhadap hasrat. Lah kalau misalnya orang yang lebih kuat di zona bawahnya, ya dari pusar ke bawah, ini lebih kuat terhadap aksi dan reaksi. Orang-orang yang introvert itu lebih kuat analisa dan logikanya. Apakah lo orang yang seperti itu? Kemudian orang-orang yang kuat zona tengahnya, ini orang-orang yang ambivert, orang-orang yang ambience.
Dia bisa jadi introvert, bisa jadi ekstrovert, tergantung hubungan sesamanya. Orang-orang yang kuat zona bawahnya, ini orang-orang yang kuat aksi dan reaksinya. Kalau misalnya orang yang introvert yang lebih kuat zona atasnya, dia itu bicaranya gini, nanti gimana ya? Orang-orang yang ambivert itu tergantung keadaan. Orang-orang yang zona bawahnya kuat atau orang-orang yang ekstrovert, dia bicara tentang gimana nanti. Karena dia lebih bicara tentang aksi dan reaksi. Karena dia memiliki teman-teman. Nah, kebanyakan merasa teman-teman lu menjauhi lu, teman-teman lu nggak toksik sama lu, sehingga lu menjadikan diri lu introvert. Padahal nggak seperti itu, bro. Kenyataan sebenarnya yang harus lo lakukan adalah mengenali diri lu sebagai orang yang introvert, apa lu sebagai orang yang ekstrovert, atau lu sebagai orang yang ambivert. Jadi masalah kejiwaan bukan masalah pelarian diri, healing mental. Lu menyalahkan traumatik. Tetapi masalah kejiwaan, bagaimana menangani diri lu, muhasabah diri, pengenalan diri, berkaca diri, kemudian lu perbaiki sesuai dengan apa yang karakter yang lu punyai. Oke, tadi gua bahas tentang pengenalan diri. Nah, lu harus kenalin kecenderungan diri lu itu adalah orang yang pemarah, lu orang yang penyedih, atau lu tipe orang yang penggembira, atau lu orang yang pemikir, atau lu orang yang sifatnya penakut, ya was-was, cemas dan lain-lain. Ini berbeda-beda. Bicara tentang 4 karakter yang sesuai dengan cairan tubuh. Di situ ada koleris, melankolis, sanguinis, atau lu tipe yang plekmatis. Nah, kebanyakan juga yang gua lihat rutinitas lu, pekerjaan lu, aktivitas lu itu nggak sesuai dengan karakter lu. Misalnya contoh, lu orang yang melankolis, tetapi lu jadi bos. Ini nggak cocok nih. Lu kalau misalnya lu melankolis, lu jadi bos, lu akhirnya dikadalin mulu sama karyawan lu. Yang jadi bos tuh cocoknya sebenarnya orang yang koleris. Nah, tekanan batin yang dirasa itu karena lu nggak mengenali diri lu. Ketika lu mengenali diri lu, maka lu punya solusi. Apa sih yang bisa gue lakuin nih terhadap diri gue? Nah, itulah yang dimaksud oleh pengobatan klasik muhasabah. Kita bawa ke arah modern, muhasabah itu nggak perlu yang gimana-gimana. Lu kenalin diri lu seperti apa, emosional lu yang lebih berpengaruh itu apa? Apakah marah lu? Apakah gembira lu? Apakah perenungan lu? Apakah sedih lu? Apakah was-was lu? Jadi konsep pengenalan diri atau muhasabah atau tazkiyatun nafs ini sangat penting sekali karena percuma lu healing ke tempat-tempat yang mahal, ke tempat-tempat yang keren, ke tempat-tempat yang estetik, tapi kalau lu nggak ngenalin diri, ya penyakit kejiwaan balik lagi cuy. Itu sih menurut gue ya kuncinya, kenalin diri, maka lu akan terbebas dari penyakit-penyakit kejiwaan yang lu rasa atau hanya perasaan menghinggapi diri lu. Itu aja dari gua, terima kasih. Terus pantengin channel ini, semoga banyak yang bisa lu dapatkan, terutama dari arah pengobatan klasik yang gua geluti. Terima kasih, keep healthy, keep happy.